Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Anissa Amalia Salsabila. Hari ini saya akan menjelaskan jawaban tugas akuntansi lanjutan minggu keempat saya. Oke, kita mulai dari nomor P4 strip 1. Pada soal ini, PAM Corporation membeli kepemilikan saham yang beredar sebesar 75% milik Sun Corporation dengan harga 4,8 juta dolar pada 1 Januari 2016. Ekuitas pemegang saham Sun pada tanggal ini ditunjukkan melalui data berikut ini dengan satuan ribuan. Kemudian, kelebihan nilai wajar atas aset bersih akan dialokasikan kepada 10% untuk undervalued inventory yang telah terjual pada tahun 2016, 40% untuk undervalued aset pabrik yang umur ekonomisnya adalah 8 tahun, dan sebesar 50% pada goodwill. Berikut ini adalah informasi tentang neraca saldo kedua perusahaan pada tanggal 31 Desember 2020. Kita diminta untuk mencari beberapa nilai yang muncul pada financial statement perusahaan PAM dan anak perusahaan. Yang pertama, kita diminta untuk mencari goodwill. Nilai goodwill kita cari dengan terlebih dahulu mengetahui berapa sih total kelebihan nilai wajar atas nilai buku dari ekuitas perusahaan. Caranya adalah dengan mencari dulu implied fair value perusahaan Sun dengan membagi harga beli saham dengan persentase kepemilikan yaitu 4.800 dolar dibagi 75%, sehingga ketemulah angka 6.400 dolar. Setelah itu, nilai ini dikurangi dengan 4.800 yang didapati dari pengurangan aset neto perusahaan Sun sebesar 5.200 di soal, dengan dividen perusahaan Sun sebesar 400. Sehingga 6.400 tadi dikurang 4.800 ketemulah kelebihan nilai wajar sebesar 1.600 dolar yang nantinya akan dibagi dan dialokasikan kepada tempat yang berbeda-beda. Setelah itu, untuk mengetahui alokasiannya, tadi sudah diketahui untuk masing-masing presentase alokasinya di soal, sehingga kita tinggal mengkalikan saja untuk goodwill karena presentasenya 50%, ini kita kalikan saja dengan 1.600 ketemulah 800. Untuk soal pertama yang tadi ditanyakan itu adalah goodwill ya, tadi 800. Selanjutnya kita diminta untuk mencari non-controlling interest share pada tahun 2020. Kita mula mencari net income untuk perusahaan Sun yaitu dengan mengurangi 2.000 yang merupakan penjualan perusahaan Sun selama 2020 dengan beban sebesar 1.200 sehingga ketemulah net income sebesar 800 dolar. Setelah itu, angka tersebut dikurangi dengan amortisasi aset pabrik sebesar 80 yang nilainya didapatkan dari 640 dolar dibagi 8 tahun umur ekonomis dari pabrik ya. Terus ketemulah angka 80. Setelah itu, kita menguranginya sehingga ketemulah 720 yang merupakan laba bersih Sun yang sudah disesuaikan. Setelah itu dikalikan dengan persentase kepemilikan dari non-controlling sebesar 25%, sehingga ketemulah angka 180 dolar. Ini dalam satuan ribuan ya teman-teman. Oke, next, nomor 3. Selanjutnya, kita diminta untuk mencari laba ditahan pada akhir tahun 2019. Laba ditahan ini sudah ada di soal ya, teman-teman, sehingga kita tuliskan langsung saja sebesar 3.340 dolar. Nomor 4, ini kita lompati terlebih dahulu, karena untuk menjawabnya kita perlu menyelesaikan soal nomor 5 terlebih dahulu. Nah, nomor 5 ini kita diminta untuk mencari berapa net income konsolidasian pada tahun 2020. Awalnya kita mencari total dari laba konsolidasian dengan mengurangkan jumlah laba konsolidasian yang diterima pada tahun 2020 sebesar 10.000. Dengan beban sebesar 7.650 yang angkanya ini kita dapatkan dari beban perusahaan PAM dan Sun yang sudah ditotal, kemudian dijumlahkan lagi dengan depresiasi pabrik selama 1 tahun yaitu 80. Setelah ketemu angka 2.350, kemudian ini kita kurangkan kembali dengan non-controlling interest share sebesar 180 yang tadi kita sudah ketemu hasilnya itu.
Sehingga ketemulah angka controlling share of consolidated net income untuk tahun 2020 yaitu $2.170. Kita kembali ke nomor 4. Kita dapat mencari laba ditahan konsolidasian dengan cara menambahkan retained earning tahun 2019 dengan net income konsolidasian sebesar 2.170 dan menguranginya dengan dividen yang dibagikan selama tahun 2020 sebesar $1.000 sehingga ketemulah 4.510 untuk consolidated retained earning. Oke, kita ke nomor 6. Kita diminta untuk mencari non-controlling interest pada akhir tahun 2019 dengan mencari berapa sih nilai wajar atas ekuitas pemegang saham perusahaan SAN pada tahun tersebut. Dengan menambahkan nilai buku atas ekuitas pemegang saham pada awal tahun 2019 sebesar 4.800 dengan unamortized excess selama 4 tahun berjalan yang dihitung dari tahun 2016 sampai tahun 2019. Di sini ada nilai inventory 0 karena itu sudah terjual pada tahun 2016, lalu ada aset pabrik yang nilainya harus dikurangi dengan depresiasi selama 4 tahun, jadi 80 dikali 4, 320, dan nilai itu dikurangi dengan harga perolehan pabriknya sehingga menghasilkan sisa sebesar $320, dan juga ada goodwill yang nilainya sudah kita ketahui dari penghitungan sebelumnya sebesar $800, sehingga kita tahu berapa nilai wajar atas ekuitas pemegang saham perusahaan SAN, yaitu sebesar 5.920. Setelah itu, angka ini dikalikan dengan kepemilikan non-controlling sebesar 25%, sehingga hasilnya adalah $1.480. Next, nomor 7, selanjutnya kita mencari non-controlling interest at Desember 31, tapi untuk 2020. Nah, ini untuk menjawabnya sebenarnya cukup sama, mulai dari mencari nilai wajar atas ekuitas pemegang saham perusahaan SAN pada tahun tersebut dengan menambahkan nilai buku atas ekuitas pemegang saham pada awal tahun 2020, yaitu sebesar 5.200 yang berasal dari SAN stockholder tahun 2019 4.800 yang ditambahkan dengan 400 yaitu dividen. Dividen itu udah ada di soal ya teman-teman, sehingga totalnya 5.200. Nilai ini kemudian ditambahkan dengan unamortized excess selama 5 tahun berjalan yang dihitung dari tahun 2016 sampai tahun 2020. Di sini ada nilai inventory 0, ya lagi-lagi karena tadi udah dijual pada tahun 2016. Lalu ada inventory, ada plan aset yang depresiasinya sekarang 400 karena itu 5 tahun, jadi 80 dikali 5. Habis itu ada goodwill yang sama-sama sudah kita cari sejumlah 800 sehingga kita bisa tahu berapa nilai wajar atas ekuitas pemegang saham perusahaan SAN, yaitu sebesar 6.240. Setelah itu untuk mencari bagian non-controllingnya kita tinggal mengalihkan 25% sehingga ketemulah $1.560 dengan satuan ribuan. Oke, kita beralih ke soal berikutnya, yaitu P4-7. Nah, di sini PAM Corporation membeli saham biasa beredar milik Sun Corporation sebesar 70% pada 1 Januari 2016 secara tunai sebesar $490.000. Pada tanggal tersebut, ekuitas pemegang saham Sun terdiri atas $500.000 capital stock dan $100.000 laba ditahan. Kelebihan dari nilai wajar SAN atas ekuitas akan dialokasikan sebesar $5.000 pada inventory yang undervalued, $14.000 pada bangunan yang undervalued, $21.000 pada perlengkapan yang undervalued, dan $60.000 pada goodwill. Inventory yang undervalued itu telah terjual pada tahun 2016. Bangunan dan peralatan masing-masing memiliki nilai ekonomis 7 tahun dan 3 tahun. Penghitungan depresiasi menggunakan metode garis lurus. Pada tanggal 31 Desember 2016, Sun memiliki utang pada PAM sebesar $10.000 yang jatuh tempo pada 15 Januari 2017. PAM menjual peralatan pada nilai buku $15.000 dengan harga $25.000 pada tanggal 1 Juni 2016. Transaksi itu bukan merupakan penjualan antara perusahaan PAM dan Sun. Laporan keuangan terpisah antara PAM dan SAN ditunjukkan pada tabel berikut ini. Kita diminta untuk membuat kertas kerja konsolidasian perusahaan PAM dan anak perusahaan untuk tanggal 31 Desember 2016
dengan menggunakan akun unamortized access account. Oke, mula-mula kita mencari dulu kelebihan pada nilai wajar atas nilai buku dengan cara mengurangi implied fair value of Sun sebesar $490 dengan persentase kepemilikan PAM sebesar 70%. Sehingga ketemulah nilai $700. 700 itu kemudian dikurangi dengan nilai buku aset bersih Sun Corporation sebesar 600 yang didapatkan dari total aset 850 dikurangi account payable, dividend payable, dan other liabilities, dan dikurangi lagi dengan dividen yang totalnya adalah 250. Lalu ketemulah angka 100 ini, teman-teman. Sebenarnya untuk mengetahui excess allocated, kita tidak perlu mencarinya, karena di soal itu sebenarnya sudah ada. Karena di soal itu sudah disebutkan 5.000 alokasi untuk inventory sebesar 5.000 yang undervalued, kemudian ada 14.000 pada bangunan yang undervalued, kemudian ada 21.000 pada perlengkapan yang undervalued, dan 60.000 pada goodwill. Jumlahnya sama-sama $100. Namun ini saya buat penghitungannya biar lebih jelas. Oke, selanjutnya kita mencari laba bersih dari Sun Corporation dengan mengurangkan net income yang dilaporkan perusahaan Sun sebesar 100 dengan inventories yang terjual pada 2016 senilai $5.000. Setelah itu dikurangi depresiasi bangunan yang memiliki umur ekonomis 7 tahun sebesar $2.000, kemudian begitu pula dengan equipment yang memiliki umur ekonomis 3 tahun sebesar $7.000, sehingga ketemulah jumlah dari laba bersih dari Sun yang sudah disesuaikan sebesar $86.000. Setelah itu kita tinggal kalikan saja dengan persentase kepemilikan PAM 70%, sehingga hasilnya adalah $60.200. Non-controlling share-nya adalah sisanya, yaitu $25.800. $25.800. Berikut ini saya menampilkan jurnal eliminasi. Pertama, kita mengeliminasi akun income dari Sun yang di sini ada sisi debit sebesar $60.200 yang nilainya didapatkan dari laba bersih yang sudah disesuaikan, kemudian dikalikan dengan kepemilikan sebesar 70%, lalu di sisi kredit ada dividen sebesar $35.000 yang didapatkan dari 70% dividen yang itu tadi nilainya adalah $50.000 totalnya. Lalu di sisi kredit lagi ada investment in Sun yang akunnya ditutup dengan nilai $25.200 yang merupakan investment pada balance sheet pada tanggal 31 Desember sebesar $512.200 yang dikurangi dengan $490.000 yang merupakan harga beli perusahaan Sun pada saat PAM membeli kepemilikan mayoritas. Di soal di sini ya, teman-teman. Kemudian, jurnal eliminasi selanjutnya adalah capital stock, retained earning, dan unamortized excess yang sudah kita hitung sebelumnya dengan mengkredit investment in Sun yang nilainya ada di soal. Dan non-controlling interest sebesar $210.000 yang didapatkan dari 30% dari keseluruhan nilai wajar Sun yang tadi sudah kita temukan nilainya, yaitu $700.000. Kita mendebit cost of sales, building, equipment, goodwill yang nilainya masing-masing $5.000, $14.000, $21.000, dan $60.000, yang kemudian pada sisi kredit ada unamortized excess besar $100.000. Lalu selanjutnya di sini kita mencatat depresiasi untuk 1 tahun sebesar 2.000 yang didapatkan dari 14.000 dibagi dengan 7 tahun umur ekonomis. Nah, ini selanjutnya juga sama, namun ini untuk depresiasi equipment ya teman-teman sebesar 7.000. Selanjutnya kita mengeliminasi non-controlling interest share sebesar 25.800 didapatkan dari 30% dari adjusted income yang tadi kita sudah hitung, lalu dividen sebesar 15.000 yaitu 30% dari 50.000 total dividen, lalu ada non-controlling interest sebesar 10.800 yang merupakan saldo balance antara non-controlling interest share dengan dividen milik Sun. Oke, next. Kemudian
Kita beralih ke jurnal selanjutnya, kita eliminasi account payable yang berasal dari utang milik Sun kepada PAM, sekaligus account receivable yang berasal dari piutang milik PAM kepada Sun. Kemudian kita menutup dividen payable yang berjumlah 14.000 yang berasal dari 70% dari 20.000 sekaligus menutup juga dividen receivable yang saldonya emang $14.000. Oke, next. Ini ada jurnal. Kemudian setelah kita membuat jurnal-jurnal tadi, kita pindahkan saja ke kertas kerja konsolidasian PAM Corporation dan perusahaan anak untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2016. Untuk income statement, langkah pertama kita menjumlahkan saldo antara perusahaan PAM dan Sun. Di sini untuk sales ada 800 dan untuk Sun ada 700 sehingga ditotalkan saja menghasilkan angka 1.500. Setelah itu karena perusahaan Sun kini sudah menjadi anak perusahaan PAM, akun income from Sun itu kita hapuskan dengan dikreditkan. Seperti yang tadi sudah saya jelaskan pada jurnal sebelum ini, sehingga saldo akhirnya adalah 0. Setelah itu ada gain on equipment sejumlah 10 yang didapatkan karena pada soal PAM menjual equipment $10.000 lebih tinggi daripada nilai bukunya. Lalu ada cost of sales yang masing-masing nilainya sudah diketahui dari soal, kemudian ditambahkan lagi dengan 5.000 yang nilainya berasal dari harga inventoris yang telah dijual pada tahun 2016. Berikutnya adalah depresiasi 155 ditambah 60 yang kemudian ditambah lagi dengan penyesuaian sebesar 2.000 dan 7.000 yang masing-masing berasal dari depresiasi bangunan dan equipment sehingga ini totalnya kita dapatkan angka $224.000. Next ada other expense sama, kita jumlahkan saja saldo milik PAM dan Sun sehingga hasilnya 300. Sehingga consolidated net income ketemu sebesar 281.000 yang didapatkan dari sales 1.500 ditambahkan gain on equipment 10 dikurangi cost of sales 705 dikurangi depreciation expense 224 dikurangi lagi dengan other expense 300. Next ada non-controlling share sejumlah 25.800 yang sebelumnya sudah kita hitung. Kemudian angka ini akan mengurangkan consolidated net income sehingga totalnya kini adalah 255.200 yang merupakan controlling share of net income. Saldo ini juga sama apabila kita menghitung dari penjumlahan di kiri ini ya teman-teman. Milik perusahaan PAM yang sama-sama 255.200. Oke. Di sini ada 100 yang merupakan saldo dari Sun. Selanjutnya adalah retain earning milik PAM sebesar 300 dan retain earning Sun yang dihapuskan karena mengingat Sun itu sudah merupakan anak dari perusahaan PAM sehingga saldonya dikreditkan dan kini berjumlah 0. Next, di sini ada dividen. Tinggal menjumlahkan dividen milik PAM dan Sun namun karena Sun kini sudah menjadi anak perusahaan PAM, dividen milik Sun akhirnya saldonya dikreditkan sehingga di sini totalnya adalah 200. Angka 35 dan 15.000 ini berasal dari dividen Sun dikali kepemilikan mayoritas dan minoritas. Lalu kita menghitung retain earning yang saldonya didapatkan dari menjumlahkan retain earning milik PAM yang dengan controlling share of net income lalu dikurangi dengan dividen sehingga ketemulah $355.200. Next adalah balance sheet. Dimulai dari kas, seperti biasa kita menambahkan saldo kas milik PAM dan Sun totalnya adalah 156. Begitu pula dengan average account receivable, namun di sini kita mengurangkan lagi sebesar 10.000 yang merupakan penyesuaian utang milik Sun yang kini sudah menjadi anak perusahaan PAM sehingga saldonya total adalah $160.000. Next, kita mengeliminasi akun dividen receivable. Kemudian kita menjumlahkan saldo milik PAM dan Sun untuk akun inventories, other current asset, dan land, yang total saldo masing-masing adalah 250.000, 100.000, dan 150.000.
Di sini untuk akun building kita sesuaikan lagi dengan angka 14.000 karena akuisisi dikurangi nilai penyusutan sebesar 2.000. Begitu pula dengan equipment ya teman-teman. Terjadi kemudian next ada penyesuaian sebesar 25.200 dan $490.000 seperti yang tadi sudah kita bahas di jurnal. Lalu next ada goodwill sebesar 60. Selanjutnya jangan lupa kita mengeliminasi unamortized excess sehingga saldonya adalah 0. Di sini kita jumlahkan sehingga ketemulah $1.705.200 dan 850. Next ada account payable, kita jumlahkan saja 200 dengan 85. Di sini ada penyesuaian sebesar 10 pada saldo debit sehingga totalnya adalah 275. Begitu pula dengan dividen payable, kita menjumlahkan 100 dengan 20 dan ada penyesuaian sebesar 14.000 pada saldo debit karena yang tadi sudah kita bahas pada jurnal sehingga ketemulah total sebesar 106. Next ada other liabilities, kita jumlahkan seperti biasa dan tidak ada adjustment sehingga totalnya adalah 145. Next ada capital stock, karena di sini Sun sudah merupakan perusahaan milik PAM, kita eliminasi sebesar 500 sehingga totalnya adalah 1.000. Next, ini ada return earning yang tadi sudah kita bahas pada income statement. Nah, kita jumlahkan saja sehingga ketemulah saldo 1.705.200 dan 850. Sehingga dapat disimpulkan saldo aset sudah balance dengan saldo liabilities. Next, kita tinggal menjumlahkan antara non-controlling interest pada 1 Januari dengan non-controlling pada 31 Desember, sehingga ketemulah $220.800. Oke, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih karena sudah mendengarkan. Sampai jumpa teman-teman.